Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai keterampilan dasar mengajar matematika. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indri Astuti Pratiwi dengan NIM 205140116 serta rekan saya yang bernama Denurul Sriwati dengan NIM 2051408 dan rekan saya yang terakhir yaitu Ramdan Rahmat Saleh dengan NIM 205160115. Ada beberapa subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian keterampilan dasar mengajar, kedua macam-macam keterampilan mengajar, dan ketiga mengimplementasikan dalam pembelajaran matematika. Untuk subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian dari keterampilan dasar mengajar. Adapun pengertian dari keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan, agar tenaga pengajar ini dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa keterampilan yang bersifat mendasar dengan beberapa kemampuan yang bersifat mendasar dan melekat harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap tenaga pengajar dalam melaksanakan tugasnya. Keterampilan dasar mengajar merupakan hal yang harus dimiliki oleh guru dari semua bidang studi. Jika dipertimbangkan bahwa bidang-bidang studi yang bermacam-macam mempunyai ciri-ciri pengajaran yang khas, keterampilan mengajar untuk bidang-bidang studi khusus perlu dikembangkan. Perkembangan dunia pendidikan menggunakan media dan teknologi saat ini menyebabkan kekhasan ciri pengajaran dari masing-masing studi makin tampak dan perbedaannya dengan pengajaran bidang studi lain makin nyata. Dalam kegiatan belajar mengajar, begitu banyak hal yang harus diperhatikan oleh guru. Misalnya, keadaan siswa. Aspek yang berkaitan dengan faktor siswa terutama pada aspek kesegaran mental, faktor antusias dan kelelahan, jumlah siswa dan kemampuan siswa. Guru harus bisa mengelola pembelajaran berdasarkan jumlah siswa dan harus mengatur tempat duduk supaya sesuai dengan kondisi siswa dalam belajar. Posisi tempat duduk tidak harus seperti kelas formal reguler, tetapi bersifat fleksibel dan mendukung terhadap proses pembelajaran. Demikian pula dengan kemampuan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Umpamanya, dalam proses pembelajaran, guru akan menggunakan metode eksperimen atau pemecahan masalah, maka siswa yang bersangkutan harus sudah memahami tentang cara belajar eksperimen atau yang lainnya. Yang kedua yaitu tujuan yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar merupakan pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, dan dilakukan siswa setiap mengikuti proses pembelajaran. Rumusan tersebut sebagai dasar acuan dalam melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan metode mengajar harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai siswa. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya. Tujuan bidang studi adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran atau suatu bidang studi, sedangkan tujuan pembelajaran yaitu tujuan yang harus dicapai dalam suatu pokok bahasan. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus maupun merumuskan indikator hasil belajar harus menggunakan kata kerja yang bersifat operasional, terukur dan spesifik. Misalnya, mampu menyebutkan, mampu menjelaskan, mampu mendefinisikan, menunjukkan, membandingkan, membedakan, menguraikan, mengelompokkan, mengerjakan, menyusun, dan seterusnya.
Sedangkan istilah atau kata kerja yang perlu dihindari dalam rumusan tujuan pembelajaran khusus atau indikator hasil belajar diantaranya adalah memahami, mengetahui, menguasai, dan sebagainya. Indikator hasil belajar merupakan kompetensi dasar atau spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran. Yang ketiga yaitu sifat materi yang akan menjadi bahan ajar. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah karakteristik bahan pelajaran. Ada beberapa aspek yang terdapat dalam materi pelajaran. Aspek tersebut terdiri dari aspek konsep, prinsip, proses, nilai, fakta intelektual, dan aspek psikomotor. Yang terakhir yaitu keadaan sarana. Supaya memperoleh hasil belajar yang optimal, maka setiap peristiwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis dan sistematik. Prinsip-prinsip belajar yang dijadikan landasan dalam pembelajaran diantaranya adalah ketersediaan fasilitas, media, dan sumber belajar. Guru tidak akan memilih metode mengajar yang memungkinkan menggunakan fasilitas atau alat belajar yang beragam jika di sekolahnya tidak memiliki fasilitas dan alat belajar yang lengkap. Dalam hal ini, perlu diupayakan apabila guru dan siswa akan menggunakan alat atau fasilitas, maka guru bersangkutan sebelum pembelajaran harus mempersiapkan terlebih dahulu. Media pesan lisan atau bahasa harus dapat dipahami siswa sehingga siswa tidak menimbulkan verbalisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin 2, yaitu tentang macam-macam keterampilan dasar mengajar. Yang mana keterampilan dasar mengajar ini saya akan mulai terlebih dahulu ke dalam keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang dimana membuka di sini adalah opening kita selaku guru untuk membuka dan juga memberikan motivasi, memberikan acuan terhadap kompetensi, menunjukkan kaitan substansi materi pembelajaran, yang mana di sini akan diterima oleh siswa sebagai pemicu daripada semangat belajar. Dan yang selanjutnya menutup pelajaran pada dasarnya sebagai aktivitas mengakhiri pembelajaran, dan juga di sini bisa diselipkan tentang pengalaman belajar yang utuh sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya tentang keterampilan membuka pembelajaran. Tentang keterampilan membuka pembelajaran, di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus menarik perhatian siswa. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberikan acuan. Dan yang keempat, membuat kaitan. Tentang menarik perhatian siswa, di sini seorang guru harus bisa memberikan efek dan juga feedback terhadap siswa sehingga siswa ini dapat memerhatikan gurunya. Selanjutnya tentang motivasi, di sini seorang guru harus bisa memotivasi, harus bisa memberikan dorongan kepada seorang siswa. Yang ketiga tentang acuan, di sini acuan itu biasanya terdapat di dalam RPP yang telah dibuat. Selanjutnya tentang membuat kaitan. Selanjutnya poin B tentang keterampilan menutup pembelajaran. Di sini ada 3 hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang meninjau kembali, yang kedua tentang menilai, dan yang ketiga tentang memberikan tindak lanjut. Biasanya di sini terdapat 3 poin aspek yang penting, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, aspek psikomotor atau keterampilan, dan juga aspek afektif atau sikap. Poin C, prinsip-prinsip penggunaan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang mana di sini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang bermakna dan juga berurutan dan berkesinambungan. Bermakna di sini yaitu harus relevan dengan materi yang akan dibahas dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Selanjutnya tentang berurutan dan berkesinambungan, di sini membuka dan menutup pelajaran merupakan bagian utuh dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua, keterampilan mengelola kelas. Tentang keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi yang optimal. Jadi di sini patokan daripada keterampilan mengelola kelas adalah tentang optimal atau tidaknya. Tentang komponen mengelola kelas di sini ada 5. Yang pertama, keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggap. Yang ketiga, membagi perhatian.
perhatian. Yang keempat, memusatkan perhatian kelompok. Yang kelima, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Poin ketiga, keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Nah, di dalam stigma daripada pembelajaran, bukan hanya hal individu yang harus dikedepankan, melainkan juga sikap daripada kerjasama dan juga gotong royong daripada siswa itu sendiri. Sehingga bukan hanya pembelajaran perorangan yang dikedepankan, melainkan juga suatu saat atau sesekali seorang guru bisa menggunakan metode daripada membuat kelompok-kelompok kecil. Yang mana secara fisik bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisaran antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajar kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Nah gini, jadi ketika kita membuat kelompok kecil, bukan hanya hubungan antara guru dan siswa yang bisa diuraikan, melainkan juga hubungan siswa dan juga siswa gitu. Selanjutnya tentang keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Di sini ada 5 aspek yang harus diketahui. Yang pertama, tentang ciri-ciri pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang kedua, peranan guru dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil dan perorangan. Yang keempat, komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah hal yang harus dihindari guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil. Itu mungkin tentang macam-macam daripada keterampilan dasar mengajar. Selanjutnya tentang mengimplementasikan dalam pembelajaran matematika, itu akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengimplementasian dalam pembelajaran matematika. Untuk yang pertama yaitu implementasi membuka pembelajaran dalam matematika. Ada poin pertama yaitu memvariasi gaya mengajar. Contohnya, seorang pengajar yang menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi di kelas sebaiknya menggantinya dengan cara mengajak siswa untuk belajar di luar kelas, membentuk kelompok diskusi siswa, bertanya jawab dengan siswa, atau menggunakan berbagai metode mengajar yang lainnya. Untuk poin yang kedua yaitu menggunakan alat bantu pembelajaran. Contohnya, guru matematika yang hendak menerangkan topik volume ruang sebaiknya membawa alat bantu seperti air minum dalam kemasan gelas atau botol. Ini akan memudahkan siswa dalam memahami topik materi tersebut. Untuk poin yang ketiga yaitu memberikan motivasi. Contohnya yaitu dengan memberi salam, senyum, menanyakan kabar kesehatan semua siswa, menyampaikan manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mempelajari materi yang akan disampaikan, bertanya dan memancing rasa ingin tahu siswa. Contohnya, seorang guru bertanya, "Anak-anak, tahukah kalian bagaimana mencari luas segitiga?" Untuk poin yang keempat yaitu menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman siswa. Contohnya, seorang guru bertanya, "Anak-anak, mari kita kali ini berkaitan dengan luas bangun datar. Coba kalian sebutkan apa saja bangun datar yang ada di sekitar kita." Untuk yang kedua yaitu implementasi menutup pembelajaran dalam matematika. Untuk poin A, membuat rangkuman pokok pembelajaran yang telah dibahas. Hal ini bertujuan agar siswa mengetahui gambaran ringkasan materi tersebut. Untuk poin B, melakukan refleksi atau bertanya pada siswa tentang kesulitan mereka dalam memahami materi yang telah dibahas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi siswa selama menerima pembelajaran, dan dilanjutkan dengan pemberian solusi bersama. Untuk poin C yaitu melakukan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian siswa. Evaluasi dapat berupa pemberian soal-soal singkat pada 10 menit terakhir pembelajaran, atau berupa pemberian soal-soal latihan sebagai PR atau pekerjaan rumah. Untuk poin D yaitu mengingatkan siswa untuk mempelajari kembali materi di rumah. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa dalam menjaga daya ingat mereka terhadap materi yang sudah dibahas. Untuk yang E, menyampaikan sebuah kalimat motivasi
Yang selanjutnya yaitu menyampaikan permohonan maaf atas salah ucap selama penyampaian materi. Dan yang terakhir yaitu memberi salam dan senyum. Yang ketiga yaitu implementasi mengelola kelas. Untuk poin A yaitu mengatur tempat duduk, sehingga memudahkan siswa untuk memandang ataupun berpindah. Untuk yang B yaitu menciptakan dan mempertahankan iklim belajar yang optimal. Contohnya, seorang guru matematika memberikan pembelajaran yang dapat dipahami oleh setiap siswanya. Untuk yang C yaitu mendorong siswa untuk bertanggung jawab dalam belajar, untuk tidak mengerjakan tugas-tugas siswa lainnya. Untuk yang D yaitu mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Untuk yang E, menetapkan kegiatan rutin untuk mengumpulkan pekerjaan rumah. Yang selanjutnya yaitu memusatkan perhatian kelompok. Perbuatan ini penting untuk mempertahankan perhatian siswa dari waktu ke waktu dan dapat dilakukan dengan cara menuntut tanggung jawab setiap siswa. Dan yang terakhir yaitu memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang keempat yaitu implementasi mengajarkan perorangan dan kelompok kecil. Untuk poin pertama yaitu pembelajaran diawali dengan pertemuan untuk memberikan informasi dasar, seperti menjelaskan tentang tugas yang akan dikerjakan serta hal-hal lain yang perlu dijelaskan. Dan siswa diberikan kesempatan untuk bekerja secara perorangan. Untuk poin yang kedua yaitu pembelajaran diawali dengan pengarahan atau penjelasan materi, tugas, serta cara menyelesaikan rumus-rumus matematika yang sulit untuk dipahami. Setelah itu langsung bekerja secara kelompok yang diakhiri dengan laporan dari setiap kelompok. Untuk yang ketiga yaitu mengupayakan proses belajar mengajar yang aktif dan efektif. Contohnya saat guru memberikan tugas atau diskusi kelompok, guru harus selalu berada di tengah kelompok, memberikan bimbingan atau bantuan kepada murid, dan memperhatikan murid yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Untuk poin yang selanjutnya yaitu menggunakan berbagai variasi dalam perorganisasiannya. Variasinya yaitu mencakup variasi pengelompokan, variasi penataan ruang, dan variasi sumber belajar. Contohnya, siswa tidak selalu dalam kelompok yang sama, tetapi sekali-sekali diminta untuk memilih teman yang disukai untuk berada dalam kelompoknya. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas, yaitu keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan dasar mengajar yang perlu dimiliki oleh guru dari semua bidang studi. Jika dipertimbangkan bahwa bidang-bidang studi yang bermacam-macam mempunyai ciri-ciri pengajarannya khas, keterampilan mengajar untuk bidang-bidang studi khusus perlu dikembangkan. Nah, keterampilan dasar mengajar tersebut meliputi 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan mengelola kelas. Yang ketiga, keterampilan mengajarkan perorangan dan kelompok kecil. Keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional. Jadi, di samping dia harus menguasai substansi bidang studi yang ia mampu, keterampilan dasar mengajar juga merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilannya dalam proses belajar mengajar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskan, dan kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.